Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Bersama saya Tias Handayani, JGP Angkatan 7, Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas seorang pendidik, dalam hal ini guru, dalam menuntun laku dan kodrat anak diibaratkan sebagai seorang petani. Petani hanya menanam padi, kemudian menuntun padi agar tumbuh dengan subur dan memelihara, merawat dengan memberi pupuk, air, dan memusnahkan hama yang mengganggu. Sebagai pendidik atau guru, menuntun anak didiknya tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kodratnya. Kaitannya guru sebagai pamong dalam proses menuntun, memberikan kebebasan kepada anak, namun memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang hingga saat ini masih relevan dengan prinsip among, yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya sebagai seorang pendidik atau guru, di depan selalu memberi contoh teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang senantiasa memberi dorongan kepada peserta didik. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah dalam proses pembelajaran siswa adalah: yang pertama, menanamkan karakter budi pekerti dengan cara memberi contoh perilaku sopan santun, bertata krama, dan bertutur kata yang baik. Dan ini saya terapkan dengan pembiasaan 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengoptimalkan penggunaan IT. Di sini saya memaksimalkan penggunaan laptop, LCD, dan sarana-prasarana yang lain yang dapat mendukung proses pembelajaran terhadap peserta didik. Dan yang ketiga, saya berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Dalam hal ini, saya mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara belajar sambil bermain. Alasan kontekstual penerapan ide pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena seperti semboyan pendidikan KHD yang sangat dahsyat maknanya, yaitu di depan selalu memberi teladan, di tengah senantiasa membangun kekuatan dan semangat, motivasi, dan di belakang senantiasa memberi dorongan kepada peserta didik kita. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran yang terkait dengan penerapan ide gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dengan metode belajar sambil bermain, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, sehingga anak lebih senang dan antusias dalam belajar. Dalam penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah,
tentunya terdapat beberapa tantangan, yaitu masih banyaknya peserta didik yang bertutur kata salah dan berperilaku tidak sopan karena membawa kebiasaan dari rumah. Memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempersiapkan pembelajaran dengan LCD. Kemudian, masih banyak rekan guru yang belum menguasai IT secara optimal, sehingga pemanfaatan media belajar berbasis IT masih minim pemanfaatannya atau belum maksimal. Kemudian, ketersediaan perangkat pendukung yang tidak sebanding dengan jumlah kelas dan siswa juga merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Solusi untuk menjawab tantangan yang ada adalah membiasakan penerapan budaya 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur dalam pembentukan budi pekerti anak didik kita. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk selalu mengajarkan tata krama, berbicara, dan perilaku di rumah. Yang ketiga, manajemen waktu yang baik dengan datang lebih awal untuk mempersiapkan pembelajaran. Yang keempat, bekerja sama dengan teman sejawat untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT sehingga memaksimalkan pemakaian media yang ada untuk pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Demikian pemaparan saya dengan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam sehat Bapak Ibu, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.